Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Untuk kita boleh kembali belajar kebenaran. Dan biarlah oleh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kita boleh bertumbuh ke arah yang lebih baik, bertumbuh dengan benar, makin mengenal Tuhan, dan boleh hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat. Seharusnya seperti biasa saya dengan Bapak Gembala, namun karena ada satu dan dua hal, Pak Gembala tidak bisa. Jadi hari ini saya sendiri dan tetap akan dilanjutkan sesi yang harusnya dibahas hari ini, yaitu tentang hierarki dalam Allah Tritunggal. Hierarki dalam Allah Tritunggal. Ini sesuatu yang menarik. Saya pikir bahwa kekristenan tidak sedikit yang bukan hanya sekedar salah memahami Tritunggal, tapi tidak mengerti dengan ajaran ini. Untuk itu seharusnya setiap gereja harus mengajarkan kebenaran ini. Karena ini fundamental sekali sifatnya, dasaria sekali sifatnya. Kekristenan idealnya seharusnya tidak menyangkali kebenaran dari ajaran atau doktrin Allah Tritunggal. Karena ini sesuatu yang alkitabiah, sesuatu yang ditegaskan oleh Alkitab. Kita sudah pelajari dalam pertemuan sebelumnya, istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, bukan berarti tidak alkitabiah. Karena kita membangun doktrin tidak berdasarkan istilah, tapi konsepnya, rumusannya. Rumusannya itu jelas tertuang dalam Alkitab. Dan konsisten kebenaran Alkitab itu diajarkan sampai hari ini. Dari para rasul, bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja, dan gereja di sepanjang zaman sampai hari ini. Konsisten. Dan kebenaran dari ajaran yang Tritunggal itu terwariskan dengan baik. Ini bukan sesuatu yang baru ada di abad keempat, seperti banyak tuduhan yang mengatakan ini diciptakan oleh bapak-bapak gereja. Doktrin ini diciptakan oleh bapak-bapak gereja. Ya, itu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak masuk akal. Karena kalau dianggap ini baru ada abad keempat, ini jelas salah. Ya, karena istilah Tritunggal sendiri itu dicetuskan oleh Tertullianus abad kedua. Una substantia tres personae. Satu substansi, tiga pribadi. Dia sangat menekankan kesatuan dan kejamakan pribadi Allah. Tertullianus itu konsepnya atau pandangannya itu sangat menolong setiap kita. Nanti dalam sejarah memang ada perkembangannya sampai pada konsep yang seperti sekarang ini. Itu ada perkembangannya. Berkembang itu bukan berarti sesuatu yang dibuat-buat, tidak. Sesuatu yang diada-adakan, tidak. Memang ini disaksikan atau tertuang dalam kebenaran Alkitab. Jadi keyakinan kita akan Allah Tritunggal itu sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang sangat berdasar. Dan ini merupakan landasan dari gereja. Landasan dari gereja. Dan ini termaktub dalam pengakuan iman. Dan dalam 7 konsili ekumenis, ya kita bisa melihat bagaimana konsep tentang Allah itu didengungkan, dikumandangkan atau disuarakan. Secara khusus di
Konsili pertama, kedua, dan ketiga. Keempat itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, rumusan itu dipercakapkan, ya, diperdebatkan, dan akhirnya ya terwariskan dengan baik sampai hari ini. Nah, timbullah pertanyaan yang saya anggap dan saya rasa ini logis untuk dipertanyakan. Apakah ada hierarki? Apakah ada hierarki dalam Allah Tritunggal di mana Bapa ditempatkan sebagai yang pertama, Anak itu yang kedua, dan Roh Kudus yang ketiga? Apakah benar ada hierarki dalam Allah Tritunggal di mana Bapa yang paling tinggi, Anak itu lebih rendah, dan seperti pernyataan Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Kalau memang tidak ada hierarki dalam Allah Tritunggal, bagaimana kita memaknai pernyataan Yesus sendiri? Lalu bagaimana dengan Injil Yohanes di mana Yesus mengutus Roh Kudus? Yesus mengutus Roh Kudus, bukankah itu menunjukkan bahwa Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus? Ini menarik sekali dan saya akan buktikan secara teologis dan bagaimana kita dengan benar menafsirkan setiap ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang dipakai untuk mengajarkan ada hierarki dalam Allah Tritunggal. Jadi ayat-ayat itu kita akan bahas, kita nggak lari dari semua ayat-ayat tadi. Kita akan bahas ayat-ayat itu, bahkan ada 1 Korintus 11 ayat ketiga yang mengatakan bahwa kepala dari Kristus adalah Bapa. Lalu Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya, Allahku, Allahmu, Bapamu, Bapakku. Nah, bagaimana dengan semua ayat-ayat itu? Kalau kita percaya Allah itu setara, ya kita harus fair dong. Ya, harus meresponi semua tantangan yang ada, yang diberikan kepada setiap kita. Dan sekali lagi ya, kita nggak lari dari setiap ayat-ayat yang dipakai atau dikesankan menunjukkan adanya hierarki dalam Allah Tritunggal. Tetapi kita harus jujur menafsirkan ayat itu, melihat teks dengan konteks, melihat gramatikalnya, bahasa aslinya. Lalu bagaimana kita melihat pandangan para pakar, bagaimana para pakar ya memandang setiap ayat itu, bapak-bapak gereja memandang ayat-ayat itu. Saya rasa berteologi yang sehat itu harus seperti itu. Berteologi yang sehat itu harus seperti itu. Meskipun ya kita setuju ya mengandalkan Roh Kudus, itu kita setuju. Pusatnya adalah Yesus, itu kita setuju. Tetapi itu semua tidak menghilangkan kemampuan kita dalam mengolah sesuatu dengan baik. Karena dalam berteologi itu ada namanya hermeneutika, ya, cara menafsir Alkitab dengan benar. Nah, itu kita harus ketat ya dalam menggunakannya. Seperti yang saya bilang dalam pertemuan sebelumnya, ada sola scriptura yang menekankan kita harus mendasarkan ajaran kita pada Alkitab, karena Alkitab itu sebagai standar tertinggi. Ya, standar tertinggi dan satu-satunya standar bagi kita dalam kita membangun doktrin atau ajaran. Lalu ada tota scriptura. Tota scriptura itu artinya melihat Alkitab secara utuh, secara menyeluruh. Bagaimana kita mengharmonisasikan seluruh teks, konteks, dan kitab yang ada sehingga tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Ini prinsip-prinsip dasar yang harus kita pergunakan secara ketat. Kesemua pribadi dalam Allah Tritunggal itu adalah secara ontologis. Karena memiliki sifat-sifat yang sama dan utuh. Nah, inilah letak dari keunikan Allah Tritunggal. Dan ini juga merupakan pembuktian dari keesaan dan keutuhan Allah Tritunggal. Keesaan atau kesatuan Allah Tritunggal. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah berbicara keesaan Allah Tritunggal. PL dan PB itu sama kuatnya dalam berbicara tentang keesaan Allah Tritunggal. Tetapi PB itu unggul dalam pembuktian Allah yang Tritunggal itu seperti apa, siapa, dan bagaimana Allah Tritunggal itu dengan
begitu terang benderangnya disingkapkan bagi setiap kita lewat inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mana tanpa kehadiran Yesus kita nggak mungkin bisa mengenal Allah yang benar dengan benar. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah yang benar dengan benar. Yesus adalah pribadi yang kekal. Dan hanya pribadi yang kekal yang bisa menyingkapkan pribadi yang kekal bagi setiap kita. Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Yesus berkata bahwa dia sudah ada dari sejak kekal. Nah, semuanya itu menjadi make sense bagi kita untuk menyimpulkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Dia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Yesus bukan hanya sekedar ada dalam pra-eksistensinya, tetapi dia ada di dalam kekekalan. Dia bukan hanya ada di zaman PL atau sebelum atau waktu dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatunya ada, dia sudah ada. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang menarik yang harus kita gali lebih dalam lagi supaya makin kuat dasar dari setiap kita, landasan dari setiap kita. Jadi Allah Tritunggal itu memiliki sifat-sifat yang sama dan utuh. Sama dan utuh, misalnya Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Bijaksana. Ini semua sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Nah, ketiga pribadi itu memiliki semua sifat-sifat itu. Semua sifat-sifat itu ada pada tiga pribadi itu. Itulah yang membuat kita berkesimpulan bahwa ada tiga pribadi dalam Allah yang Esa. Allah itu memang Esa. Tapi dalam Allah yang Esa itu ada tiga pribadi. Tetapi tidak pernah Alkitab mengatakan tiga Allah. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati di sini. Alkitab tetap menekankan keesaan Allah sekalipun Alkitab menyaksikan bahwa dalam Allah yang Esa itu ada tiga pribadi. Dan ini kan sudah kita buktikan dalam pertemuan yang sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin bisa Tritunggal itu tidak setara? Kalau semua pribadi itu memiliki sifat-sifat yang sama dan utuh, sempurna. Nggak mungkin nggak setara. Ketiga pribadi Tritunggal itu dikatakan setara karena ketiga pribadi itu sama-sama melakukan karya ilahi atau suatu karya yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Ini sangat logis sekali ya. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus melakukan bersama-sama karya ilahi, bukankah itu menunjukkan bahwa ketiga pribadi itu setara? Alkitab menyaksikan bahwa karya penciptaan itu dilakukan oleh ketiga pribadi itu. Misalnya Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Elohim. Lalu ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ada berfirmanlah Allah jadilah terang. Allah menciptakan terang atau segala sesuatu melalui firman-Nya. Jadi kita bisa melihat eksistensi Allah yang Tritunggal itu dari sejak awal. Dan ini sesuatu yang penting untuk kita ingat. Allah bukan baru jadi Tritunggal di Perjanjian Baru. Bahkan Allah bukan baru jadi Tritunggal di Perjanjian Lama. Dari sejak kekal sampai kekal, Allah memang Tritunggal. Tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa Allah yang Tritunggal dari sejak kekal itu menyatakan dirinya by progress, bertahap. Dan puncaknya melalui anaknya yang tunggal. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus itu bukan hanya sekedar wahyu terbaik, tapi wahyu terakhir. Dia sebagai wahyu yang terbaik, maksudnya tidak ada yang bisa mewakili Allah Tritunggal dalam memperkenalkan dirinya selain dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, itulah alasan mengapa kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah wahyu terbaik. Gak ada yang bisa lebih baik dalam memperkenalkan siapa Allah dalam kekalan selain Yesus itu sendiri. Karena dia adalah kekal. Dan begitu banyak sekali bukti-bukti dari kekekalan Tuhan Yesus.
Dan kita bukan hanya sekedar bisa membuktikan, tapi sangat bisa membuktikan. Sangat kuat bukti-bukti atau dasar-dasarnya. Sampai nggak ada ruang sedikit pun sebenarnya untuk kita membantahnya. Tetapi orang punya alasan untuk membantahnya, silakan. Tetapi seberapa banyak pun alasan mereka, tidak ada satu pun alasan yang terlalu kuat sampai kita tidak bisa membantah. Yesus jelas-jelas disaksikan sebagai pribadi yang kekal dan setara dengan Bapa. Itu ada sesi khusus nanti, kami akan membahas hal itu. Bahwa Yesus itu adalah Logos, Yesus itu adalah Yahweh, Yesus itu adalah Alfa Omega, Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Nah, ini sesuatu yang juga harus disuarakan dengan tegas. Harus disampaikan dengan tegas. Karena memang kita berhadapan dengan berbagai macam ajaran atau berbagai macam penyimpangan. Itu yang membuat kita harus bersikap dengan tegas. Apalagi kalau kita bersentuhan dengan ajaran sesat. Kita harus bersikap dengan tegas. Nggak bisa lembek, nggak bisa nggak tegas. Harus bahkan ini keras. Karena begini, karena Alkitab menyaksikan adanya ajaran-ajaran sesat. Bahkan juga Alkitab menyaksikan adanya reaksi yang keras dari para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri terhadap ajaran-ajaran sesat. Lalu apa alasan kita jadi lembek terhadap ajaran sesat? Apalagi Alkitab menyaksikan betapa mengerikannya dampak dari ajaran sesat. Lalu apa alasan kita jadi lembek, santai, lalu membiarkan, bahkan kita tetap tinggal mendengarkan ajaran yang sesat? Itu sesuatu yang sama sekali aneh bagi saya dan nonsen. Paulus berkata demikian, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Kalau saya menyampaikan ayat, boleh ditampilkan ayatnya? Bisa tolong ditampilkan ayatnya ya. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja ketika ada pemberita yang menyampaikan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Jadi ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Dikatakan ada Yesus yang lain. Maksudnya Yesus yang seperti apa? Dikatakan Yesus yang lain ini. Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Inti dari ajaran para rasul terkait dengan Yesus itu apa? Yesus itu Allah. Dari kekal sampai kekal. Tidak ada waktu di mana dia tidak Allah. Dia bukan jadi Allah di tengah jalan. Dia kekal. Ini Yesus yang diberitakan, disaksikan oleh Alkitab. Oleh para rasul. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dia adalah Allah yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Allah. Ini Yesus yang sejati, Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Dan ini yang harus kita dengarkan dan kita beritakan. Yang setuju katakan amin. Yesus yang lain tidak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. Yesus yang lain hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Itulah yang membuat kita harus dengan serius memperkarakan ajaran ini. Matius 18 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, Matius 18 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa memang penyesatan itu harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kenapa penyesatan itu harus ada? Karena dunia ini sudah rusak oleh karena kejatuhan. Maka yang ada kehancuran demi kehancuran. Termasuk penyesatan itu menghancurkan. Itu nggak ada, pasti ada. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Celakalah orang yang mengadakannya. Jadi jelas nggak kira-kira dampak? Alkitab menyampaikan dampak dari penyesatan. Jelas nggak? Jelas nggak Alkitab menyampaikannya? Jelas. Bahaya nggak? Loh, ini Alkitab yang mengatakan celaka loh orang yang mengadakannya. Jadi kita nggak bisa santai-santai terhadap ajaran sesat. Seakan-akan kita nggak punya warna. Kekristenan itu punya warna. Warna yang paling mencolok dari kekristenan adalah mengakui keilahian Yesus. Dan tidak ada masa di mana dia tidak jadi Allah. Dia adalah Allah. Selama-lamanya dia adalah Allah. Dia nggak pernah berhenti jadi Allah. Inilah Yesus yang sebenar-benarnya yang Alkitab sampaikan. Jangan mau terkecoh oleh ajaran-ajaran miring. Dari orang-orang tertentu, dari tokoh-tokoh tertentu, gak peduli siapapun dia. Sekalipun dia pendeta besar yang seakan-akan dia penuh dengan urapan atau penuh dengan Roh Kudus. Gak peduli. Saya gak yakin orang seperti itu dipenuhi Roh Kudus kalau ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh,
Pak Pendeta, bisa banget, nggak boleh begitu loh. Yang namanya hamba Tuhan itu pasti benar, pendeta itu pasti benar, nggak mungkin salah. Yudas itu murid Tuhan Yesus. Yudas, jual Tuhan Yesus, Halo? Bisa nangkap? Bapak Ibu? Jadi kita nggak bisa main-main. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Itu Paulus marah sekali. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 itu Paulus marah sekali. Karena dia mendapati orang-orang yang mengajarkan tidak cukup hanya percaya Yesus. Untuk selamat harus disunat, melakukan tradisi Yahudi, melestarikan tradisi Yahudi, melakukan hukum Taurat. Paulus marah banget. Karena apa? Ditambahkan pada Yesus sesuatu yang lain. Dengan demikian dianggap bahwa seakan-akan pengorbanan Yesus tidak cukup. Ini menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Karya penebusan Yesus itu bukan hanya sempurna, cukup. Artinya jangan lagi tambahkan apapun pada Yesus yang tersalib. Sudah sempurna kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau sekiranya ada keselamatan lewat perbuatan, Yesus nggak perlu datang. Kalau seandainya ada keselamatan lewat perbuatan, Yesus tidak perlu datang. Dan disitulah letak dari keselamatan dalam konteks kekristenan. Saved by grace, selamat karena anugerah, kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia. Karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi setiap kita melalui Yesus yang tersalib. Kalau Yesus tidak tersalib, bagaimana mungkin konsekuensi dosa itu bisa dibayar? Nggak bisa. Esensi dosa itu adalah nyawa ganti nyawa. Makanya Tuhan mempersembahkan nyawanya supaya kita mendapatkan nyawa, kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas atau kehidupan yang kekal. Kehidupan yang hanya bisa ditawarkan oleh Allah. Untuk itu kalau Yesus bukan Allah, bagaimana mungkin dia bisa menawarkan kehidupan itu bagi setiap kita yang harusnya binasa? I am the way, the truth, and the life. Yesus yang berkata loh, I am the way. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus sendiri yang mengklaimnya bahwa dia itu adalah kehidupan. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam Yohanes 11 ayat 24-25. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan binasa. Melainkan apa? Hidup. Beroleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan itu hanya berasal daripada Allah. Kalau Yesus tidak Allah, bagaimana mungkin dia mempersembahkan hidup bagi setiap kita? Jadi Galatia 1 ayat 6 sampai 10 itu Paulus itu marahnya bukan main terhadap ajaran sesat. Dia berkata apa? Anatema dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani. Artinya terkutuklah dia 2 kali. Bahkan dia singgung terkait dengan sekalipun malaikat. Bayangkan, bukan main-main. Ini kan malaikat itu kan pesonanya luar biasa. Artinya kita jangan mau terpesona. Bahkan dengan malaikat pun yang pesonanya luar biasa. Jangan mau terpesona. Jangan mau terpesona dengan siapapun. Dengan pendeta yang punya jemaat yang besar, gereja besar, pendeta besar, nama besar. Jangan terpesona. Itu Paulus yang ngomong, bukan saya, bukan beta. Dangau na mendo. Kita, anatema terkutuklah dia. Coba nih logika sederhananya nih ya. Itu baru dalam konteks menambahkan pada Yesus sesuatu yang lain untuk selamat. Tambah sunat, melestarikan tradisi, melakukan hukum Taurat. Baru menambahkan pada Yesus sesuatu yang lain. Bagaimana kalau dianggap Yesus bukan Allah? Bukan lagi anatema terkutuklah dia, mate maho. Mungkin begitu kata Paulus. Makanya bukan bermaksud untuk mendegradasi atau memandang rendah pergumulan Paulus pada waktu itu. Tapi jangan-jangan pergumulan hari ini lebih berat dalam menghadapi ajaran bidat, ajaran sesat. Jelas sekali kan? Yesus berkata apa? Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kalau Yesus bukan Allah, lalu kita menolak dia, kita gak perlu binasa. Betul gak? Tapi karena dia Allah lah, kalau kita menolak dia, kita pasti binasa. Jadi kalau ditanya,
Apakah ada konsekuensi kalau kita menolak keilahian Yesus? Mati. Boleh tampilkan lagi ayatnya. Apakah ada konsekuensi atau risiko kalau kita menyangkal keilahiannya? Mati. Binasa. Jelas nggak Alkitab ini mengatakannya? Jelas nggak ayat ini? Jadi jangan sampai dikesankan atau dianggap bahwa nggak ada ruginya kalau kita menolak keilahian Tuhan Yesus. Yang penting kita mengikuti teladannya. Begini Ferguson. Begini. Kalau kita bicara tentang percaya Yesus, yang paling pertama itu terkait dengan apa? Keselamatan, betul nggak? Kenapa terkait dengan keselamatan? Karena nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Untuk itu kalau kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang sesuatu yang nggak bisa diberikan atau dilakukan oleh siapapun selain Allah. Itu yang Yesus lakukan ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Kalau soal teladan Bambang, kalau soal teladan dalam perjanjian lama, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang punya teladan hidup yang luar biasa. Yusuf kan, betul nggak? Yang dengan integritasnya nggak gampang tergoda ketika ada digoda sama Tante Potifar. Bagakian pasti itu, cantik kali dia. Mungkin udah dandan dengan luar biasa dia, pakai bulu bantal anti badai, jambul katulistiwa, pakai pakaian seksi, jalan kayak gini. Yusuf. Sini dah. Tapi tergoda gak Yusuf? Apa yang dia lakukan? Lari mendekat atau menjauh? Luar biasa gak karakternya? Luar biasa gak teladannya? Lalu siapa lagi? Henok sampai diangkat hidup-hidup karena salehnya. Betul gak? Abraham soal imannya. Luar biasa. Kalau bicara iman jangan ditanya Abraham. Dia disuruh keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang dia tidak tahu. Coba bayangkan, ke negeri yang dia tidak tahu. Dia percaya. Makanya disebut sebagai apa? Bapak orang percaya. Luar biasa percayanya sama Tuhan. Luar biasa imannya. Bahkan ketika dia susah dapat anak, akhirnya dapat di usia tua umur 100 tahun. Istrinya umur 90 tahun dapat anak. Yang waktu dikasih tahu di Kejadian pasal 19, kamu akan punya anak. Istrinya ketawa, karena udah tua kan. Itu bukan hanya mati bujuk, mati semuanya. Coba bayangin, itu udah susah punya anak, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya punya anak, udah punya anak ya kan. Lagi happy-happynya, lagi senang-senangnya, sukacita banget. Udah lama bergumul untuk punya anak, akhirnya Tuhan kasih. Lagi happy-happynya, Tuhan panggil. Lagi senang-senangnya, lutuna. Lihat anaknya lari. Tiba-tiba Tuhan panggil. Apa yang Abraham lakukan? Menolak atau menerima perintah itu? Menerima. Luar biasa enggak? Siapa lagi tokoh-tokoh perjanjian lama yang luar biasa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Udah langka kita temukan ada orang Kristen yang seperti ini. Orang yang takut akan Tuhan. Bayangkan, mereka diancam pun dibunuh. Ya, dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Mereka enggak takut. Tuhan kami sanggup menolong kami. Tetapi ketahuilah Tuanku Raja. Kalaupun Allah kami tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Udah langka. Iman seperti ini kita temukan. Luar biasa gak teladan hidup mereka? Luar biasa. Tapi seluar biasanya teladan hidup mereka, seluar biasanya tetap ada cacatnya gak? Ada. Ada celahnya gak? Ada. Ada kotornya gak? Ada. Hanya ada satu yang gak ada kotornya atau cacatnya atau celahnya, siapa? Yesus. Dan yang kedua, seluar biasanya teladan hidup mereka. Perlu digarisbawahi, ada satu hal yang gak bisa mereka lakukan. Apa itu? Mengerjakan keselamatan. Itu gak bisa. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus, itu bukan hanya soal teladan hidupnya. Tapi soal apa? Keilahiannya. Kalau dia tidak Allah, gak berhak dia mengerjakan karya keselamatan. Gak berhak dia menjadi juru selamat. Jadi kalau kita mengakui Yesus juru selamat, itu artinya kita harus mengakui bahwa dia Allah. Bisa nangkap gak? Bapak Ibu, bisa ditangkap dengan jelas gak? Oh, nanti kalau ada yang masih terganggu jiwanya, boleh ditanya. Tapi kayaknya Pak Pendeta, jadi kurang kagum kita kalau kita tetap percaya Yesus itu Allah waktu dia manusia. Justru sebaliknya, justru di situ letak kekaguman kita. Dia Allah yang punya alam semesta, yang punya surga. Rela dia turun ke dunia mengosongkan diri menjadi rupa hamba, betul gak? Justru di situ letak kekaguman kita, luar biasa loh. Ini misalnya, ini seandainya.
Seandainya datanglah Ratu Inggris. Ratu Inggris itu terhormat sekali nih. Bagaimana reaksi kita terhadap Ratu Inggris ketika dia datang tiba-tiba? Iya kan, ini lagi ada acara makan-makan, lalu dia buat makanan kita, lalu dia kasih makan makanan itu sama kita. Bagaimana reaksi kita? Hah? Senang, bahagia? Terharu? Semuanya lah udah. Kagum di situ semua kan? Karena dia orang yang sangat dihormati. Orang yang luar biasa lah di mata dunia. Ratu Inggris. Itu baru manusia. Ya, baru manusia. Yang punya jabatan, kedudukan yang luar biasa tingginya. Apalagi Allah. Lebih kagum lagi gak kita? Lebih kagum lagi gak kita? Lebih kagum justru. Dan ini bukan tidak berdasar. Ini berdasar. Filipi 2 ayat 6, ayat 5 sampai 8. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi saya rasa ini jelas sekali. Semua kebenaran ini sangat jelas dan terang benderang bagi setiap kita. Kalau sekali lagi ya, kalau kita menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dengan baik, dengan ketat, dengan jujur. Ketiga pribadi Tritunggal itu dikatakan setara karena ketiga pribadi itu sama-sama melakukan karya ilahi atau suatu karya yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Jadi kalau ketiga pribadi itu tidak setara, bagaimana mungkin ketiga pribadi itu bisa bersama-sama melakukan karya-karya ilahi? Jadi Anak dan Roh Kudus itu juga harus Allah. Karena Anak dan Roh Kudus itu juga melakukan karya ilahi. Pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Boleh dibuka Yohanes 5 ayat 17 dan 18. Yohanes pasal yang kelima. Dikatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan ini kan konteksnya begini. Konteksnya Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Orang Yahudi menjadi marah. Dan Yesus dianggap melanggar hari Sabat. Tetapi pada akhirnya yang membuat orang Yahudi lebih marah lagi itu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Hal apa yang Yesus katakan sampai dianggap dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah? Yesus berkata demikian, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maksudnya begini, tidak ada karya, tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa dan Yesus tidak turut bersama-sama dengan Bapa mengerjakannya. Bisa nangkap gak Bapak Ibu? Bisa paham? Tidak ada karya yang dikerjakan oleh Bapa dan anak tidak turut bekerja dalam mengerjakannya juga. Anak juga bekerja dari dulu sampai sekarang juga kata Yesus. Nah, kalau dia tidak Allah, bisakah dia ikut turut mengerjakannya? Tidak. Inilah yang membuat orang Yahudi atau ahli Taurat itu menjadi lebih marah lagi. Karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sangat clear, sangat jelas. Nah, Yesus dituduh sebagai melanggar hari Sabat. Padahal dia melakukan apa? Penyembuhan pada hari Sabat. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena dalam konteks budaya Yahudi begini, ada case di mana ketika ada domba yang masuk dalam sumur, itu bisa ditolong pada hari Sabat. Dan itu nggak diperhitungkan sebagai sebuah pelanggaran. Nah, kalau binatang aja boleh ditolong loh.
Apalagi manusia, seorang manusia. Bagaimana mungkin tidak ditolong? Jadi Yesus nggak melakukan kesalahan apa-apa. Termasuk ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu tidaklah sebuah kesalahan. Karena apa? Karena memang dia setara dengan Bapa. Amin. Amin. Saya rasa jelas sekali. Jelas sekali Alkitab itu. Kalau kita dengan benar, dengan baik, ya, belajar kebenaran Alkitab. Nah, pertama-tama dari awal mula penciptaan, ini ada seorang teolog yang bernama Paul Enns. Sepakat bahwa dalam kisah penciptaan dalam Kejadian 1, Bapa dan Roh Kudus terlihat bekerja dalam penciptaan. Jika Bapa, Anak, dan Roh diilhami sebagai Allah yang Esa, maka tidak ada pilihan lain selain memposisikan ketiganya dalam posisi yang sama. Karena itu, keilahian Roh Kudus dan Anak tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyangkalan suatu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada keilahian Roh Kudus dan Anak. Dalam Yohanes 15 ayat 26, nah ini menjadi salah satu ayat yang cukup sering diperdebatkan. Apalagi oleh kelompok Barat dan Timur. Ini sering gaduh atau berdebat atau silang pendapat. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dikatakan bahwa roh keluar dari Bapa. Apapun arti ungkapan ini, disarankan bahwa roh ambil bagian dalam kodrat Bapa. Roh Kudus keluar dari yang beresensi, berhakikat ilahi atau Allah. Sehingga Roh Kudus juga adalah Allah. Roh itu bukan hanya datang dari Allah, melainkan juga ia diutus oleh Bapa maupun Anak. Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 14 ayat 26. Karena itu Roh Kudus harus dilihat sebagai pribadi yang menyatu dengan Bapa dan Anak. Adalah hal yang sulit untuk memisahkan keberadaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam perbincangan Tritunggal. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak Tritunggal. Sangat tidak mungkin. Kalau kita melihat Alkitab secara utuh, kesimpulannya cuma satu. Allah nggak mungkin nggak Tritunggal. Pasti Allah itu Tritunggal. Saya buktikan secara sederhana. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam kasih itu ada 3 unsur. Yang pertama yang mengasihi. Yang kedua yang dikasihi. Yang ketiga ada kasih. Jadi dalam kasih itu ada 3 unsur. Yang mengasihi, yang dikasihi, dan kasih itu sendiri. Dan kalau kita percaya Allah itu kasih, sangat sukar kita tangkap kalimat itu, pernyataan itu, kalau kita tidak percaya akan adanya pluralitas dalam Allah yang Esa itu. Kita harus mengasumsikan adanya kejamakan. Kejamakan pribadi. Jadi harus ada subjek, harus ada objek. Kasih jenis apa yang dimiliki oleh Allah
kalau ternyata Allah itu hanya tunggal pribadinya? Itu kasih jenis seperti apa? Itu kasih yang egois. Itu bukan kasih namanya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu kasih, maka kita harus percaya dalam kekekalan. Misalnya kita percaya dalam kekekalan Allah itu kasih. Maka kita harus percaya juga dalam kekekalan Allah itu memang jamak pribadinya. Ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, dan roh kasih. Ini jelas. Dan saya itu sering sekali ya Bapak Ibu ditanya begini. Kira-kira Pak Pendeta, analogi apa yang paling tepat yang bisa kita pakai untuk menjelaskan doktrin Tritunggal dengan sederhana? Ini saya jujur ngomong ini ya. Saya itu sebenarnya bukan orang yang suka menjelaskan Allah Tritunggal dengan analogi. Kenapa? Karena bagaimanapun kita punya bahasa dan analogi yang terbatas. Dan kita mencoba untuk menjelaskan yang tidak terbatas. Itu sukar. Dan tidak jarang ketika orang menggunakan analogi justru mengaburkan kebenaran. Misalnya pernah nggak Bapak Ibu mendengar ada orang menjelaskan Tritunggal dengan analogi manusia? Dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Atau jangan-jangan Bapak Ibu pelakunya lagi. Bukan hanya pernah dengar Pak Pendeta, saya pelakunya. Kira-kira analogi itu mudah nggak ditangkap? Mudah banget kan? Tapi benar nggak? Nggak benar. Nah itu yang jadi masalah selama ini. Kita itu hanya cari yang mudahnya doang. Kita nggak peduli benar atau tidak. Padahal yang pertama-tama yang harus kita pergumulkan, benar nggak itu analoginya? Itu yang pertama sekali yang harus kita pergumulkan. Makanya dalam hal Tritunggal, begini, konsepnya begini. Yang sulit belum tentu salah. Yang mudah belum tentu benar. Sekali lagi, yang sulit, yang mudah, yang susah bukan otomatis salah. Yang mudah bukan otomatis benar. Karena dalam konteks Tritunggal kita harus akui ini nggak mudah. Tapi bukan berarti tidak benar. Bisa nangkap ya? Nah, tapi bagaimana koreksinya Pak Pendeta? Jangan hanya bilang nggak benar itu. Jadi bagaimana solusinya? Dalam manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Sederhana, itu salah analoginya. Kenapa? Karena tubuh, jiwa, dan roh itu bukan pribadi, bukan 3 pribadi. Betul nggak? Tubuh, jiwa, dan roh itu 3 pribadi nggak? Bapa, Putra, Roh Kudus 3 pribadi nggak? Cocok nggak? Cocok nggak? Nggak cocok. Kadang-kadang ada yang menjelaskannya dengan menggunakan apa? Rokok. Analogi rokok. Ada batangnya, ada yang tembakaunya, sama ada yang itu, yang membungkusnya. Makin jauh. Mungkin orang yang memikirkan analogi itu pas waktu sambil merokok kali dia ya. Lagi stres dia mikir Tritunggal. Apalah analoginya ini ya. Kok susah kali kutemukan. Tiba-tiba terbakar bibirnya. Oh ya rokok. Mungkin gitu kali ya. Ada juga yang menjelaskan dengan matahari. Ya, ada mataharinya, ada sinarnya, ada panasnya. Cocok nggak? Cocok ya? Nggak cocok juga. Karena sinar dan panas itu bukan matahari. Ya, tapi kalau Bapa, Putra, Kudus itu adalah sama-sama pribadi. Jadi nggak cocok. Jadi saya lebih menggunakan penjelasan Alkitab dalam menjelaskan Tritunggal. Misalnya tentang kasih ini tadi. Ya, kasih. Mengajarkan tentang kasih. Kalau kita mempercayai Allah itu kasih, maka kita harus percaya bahwa Allah itu memiliki kejamakan pribadi. Sebab kalau pribadi Allah nggak jamak, kasih jenis apa yang dia miliki? Allah itu egois. Jadi yang paling make sense itu doktrin Tritunggal. Jadi jauh lebih mudah kita menjelaskan Allah itu kasih kalau kita percaya Allah itu Tritunggal, jamak pribadinya. Karena ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, dan kasih itu sendiri. Bapa mengasihi anak dan Roh Kudus menyatukan ya relasi Bapa Putra ini ya dengan sempurna dalam persekutuannya dengan kasihnya. Lalu kalau saya menggunakan analogi lagi ya, itu analogi misalnya waktu Yesus dibaptis. Matius pasal yang ke-3 ayat 16 sampai 17. Ya, itu analogi yang bisa kita gunakan terkait dengan Allah itu
adalah Esa, tapi Allah yang Esa itu jamak pribadinya. Dalam waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, ada 3 pribadi yang muncul dalam waktu bersamaan. Ada Bapa yang berkata-kata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada siapa? Ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung kelawar, ya, merpati. Lalu ada Yesus yang dibaptis. Ini kan 3 pribadi yang berbeda-beda yang muncul dalam waktu bersamaan di tempat yang sama. Nah, ini juga merupakan analogi yang membantu kita untuk menjelaskan bahwa Allah itu Tritunggal. Nah, saya rasa itu jelas sekali. Nah, kalau kita melihat dalam konsili Konstantinopel, penekanan yang ditekankan, ya, yang disuarakan dalam Konstantinopel itu terkait dengan keilahian Roh Kudus. Kalau dalam konsili Nisea itu terkait dengan keilahian Yesus. Dianggap oleh Arius, Yesus bukan Allah seperti Bapa, dia hanya homoiousia, mirip dengan Allah. Bahkan dia mengatakan Yesus itu diciptakan oleh Allah. Nah, saksi Yehova itu turunannya Arianisme. Saksi Yehova itu turunannya Arianisme. Yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, walaupun Alkitab mengajarkan, ini terkait dengan Yesus tadi Roh Kudus. Walaupun Alkitab mengajarkan bahwa Yesus sejajar dengan Bapa, namun Alkitab yang sama juga menyatakan bahwa Yesus sebagai daging lebih rendah daripada Bapa. Nah, di sini posisi kita Bapak Ibu. Jadi ada nggak subordinasi dalam Allah Tritunggal? Dalam konteks ekonomis betul. Dalam konteks penyelenggaraan karya keselamatan betul, itu ada yang namanya subordinasi. Yesus lebih rendah daripada Bapa, tapi dalam konteks fungsinya, dalam konteks jabatannya, kan dia sedang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Jadi wajar nggak Yesus lebih rendah? Wajar, karena waktu itu ketika dia berinkarnasi, waktu dia berkenosis, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, bahkan dari malaikat pun Yesus lebih rendah. Ibrani 2 ayat 9, coba kita buka. Ibrani 2 ayat 9. Dikatakan demikian. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Terjawab enggak Yohanes 14 ayat 28 ketika Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku? Terjawab. Itu harus dipahami konteksnya. Konteksnya Yesus sedang berinkarnasi. Dan dalam konteks inkarnasinya, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, bahkan daripada malaikat-malaikat. Make sense gak? Masuk akal gak? Masuk akal. Dalam konteks inkarnasinya, dalam hal fungsi, dalam hal jabatan. Ya, semua gelar-gelar Yesus dalam konteks kemanusiaannya, itu menunjukkan bahwa dia memang lebih rendah daripada Bapa. Tapi dalam konteks kemanusiaannya, bukan dalam hal ontologi atau hakikatnya, dalam hal keilahian. Mereka setara. Mereka sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sejauh ini bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ya kita akan bongkar semua ayat-ayatnya. Kita akan terangkan semua ayat-ayat yang disalahpahami itu. Jadi dalam konteks inkarnasi Yesus, dia memang lebih rendah daripada Bapa. Ingatlah bahwa dalam misi penyelamatan atas manusia, dia berfungsi sebagai yang diutus, sehingga gelar-gelar yang disandang oleh Yesus adalah gelar yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Bapa. Jadi kita harus melihat perbedaannya dengan baik. Ya harus jeli kita melihat kasusnya Bapak Ibu ya. Harus jeli melihat kasusnya. Apa nih persoalannya? Apa nih pertanyaannya? Jadi kita harus pelan-pelan membedahnya. Ya. Semuanya itu harus diteropong dalam kacamata terang kebenaran firman Tuhan. Jadi itu ayat pertama yang sering disalahpahami. Yang menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Nah, saya tambahkan dari sisi bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya. Nah, ini kita juga harus paham Bapak Ibu. Kata Yunani yang dipakai
untuk lebih besar dalam Yohanes 14 ayat 28 itu megas. Megas, sama-sama katakan dengan saya megas. Artinya lebih besar. Megas. Gampang ya, dihafal gampang ya. Tidak boleh dipahami kata megas itu secara ontologis atau secara hakikat. Nah itu kalau dipahami seperti itu keluar dari konteks. Ya konteksnya nggak seperti itu maksudnya. Kata ini dalam Injil Yohanes muncul beberapa kali dan tidak menunjukkan adanya perbedaan dalam hal esensi. Nah ini saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan betapa salahnya banyak penganut subordinasi, ya, atau yang percaya Allah itu hanya Bapa, Unitarianisme namanya. Betapa salahnya mereka selama ini memahami Alkitab atau tidak melihat Alkitab secara cerdas, secara jujur, atau kurang pengetahuan. Makanya orang seperti ini harusnya dengan rendah hati untuk belajar. Saya pun kalau salah silakan tunjukkan kesalahan saya, tapi konsisten dan tajam dong argumentasinya. Contoh Yohanes 13 ayat 16, boleh ditampilkan ayatnya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 16. Saya akan tunjukkan bahwa kata megas lebih besar jangan dipahami dalam pengertian hakikat atau ontologis. Yohanes 13 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kata lebih tinggi di situ juga sama dipakai kata apa? Megas. Megas lebih besar. Tuan dan hamba meskipun beda kedudukan sama nggak hakikatnya? Sama nggak hakikatnya? Nah, ketika dikatakan bahwa Tuhan itu lebih tinggi daripada hambanya dari sisi fungsi atau jabatan, logis nggak? Logis nggak? Nah, jadi harus tahu membedakannya. Jadi ketika dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada anak, itu dalam konteks fungsi atau jabatan, bukan dalam hal ontologis atau hakikat. Sama seperti Yohanes 13 ayat 16. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Bisa paham ya? Meskipun agak ribet, tapi saya akan coba untuk menjelaskannya berulang kali dan berupaya untuk menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih sederhana. Nah ini juga ditemukan dalam Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu dan seterusnya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Lebih tinggi itu apa? Megas. Lebih besar, lebih tinggi itu megas kata yang dipakai. Jadi harus fair kita memahami setiap kata itu berdasarkan dengan konteksnya. Berdasarkan konteksnya. Jangan melepaskan suatu kata dari konteksnya. Jangan melepaskan ayat dari konteksnya. Jangan melepaskan kata dari ayatnya dan dari konteksnya. Jadi konteksnya itu tidak sedang membandingkan Yesus dengan Bapa secara ontologis, Yesus dengan Bapa secara hakikat, bukan. Dari sisi jabatan, karena waktu itu Yesus sedang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Bahkan pada akhirnya nggak heran kita. Bahkan Yesus pun pernah diberi kekuatan sama malaikat, betul nggak? Pernah nggak Yesus ketika dia berdoa lalu diberi kekuatan sama malaikat? Diberi kekuatan sama malaikat. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kan posisinya dia sedang berinkarnasi, mengosongkan diri. Tetapi dia pernah mengklaim bahwa malaikat-malaikat itu sebagai malaikat-malaikatnya. Kok bisa? Wong dia adalah Allah. Bisa ya? Jadi kita harus bisa dengan jeli menempatkan perbedaannya. Jadi Yesus itu Allah sepenuhnya enggak? Yesus itu Allah sepenuhnya enggak? Tapi juga manusia sepenuhnya enggak? Dia adalah satu pribadi dengan dua natur. Manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Kalau orang tidak memahami Yesus dalam pengertian seperti ini, aduh kacau deh, Alkitab udah kacau. Tidak mungkin bisa dengan benar dia memahami Alkitab. Kalau misalnya begini, misalnya akan susah dia memahami Alkitab, percaya sama saya. Kalau dia hanya percaya Yesus itu 100% hanya manusia. Manusia sepenuhnya, nggak mau tahu. Kalau nggak begitu, kita nggak mungkin bisa mengikuti teladannya. Saya tantang.
Saya tantang orang seperti ini. Nggak apa-apa diskusi santai aja, nggak usah debat, diskusi ngomong-ngomong santai sambil minum kopi, Pak. Minum kopi santai kita, Pak. Coba berikan sedikit kira-kira tips-tipsnya apa untuk menggugurkan pandangan orang yang menganggap Yesus itu hanya manusia aja, enggak Allah. Sekarang saya mau tanya. Mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Nah kalau Yesus dalam konteks kemanusiaannya, ketika dia manusia mengampuni dosa, bukankah itu bukti bahwa dia adalah Allah? Kalau dia hanya sekedar manusia, boleh nggak dia melakukan itu? Kalau dia hanya sekedar manusia, boleh nggak dia melakukan itu, mengampuni dosa? Itu menunjukkan bahwa sekalipun dia manusia, dia tetap Allah. Yang Markus 2 kan, Markus 2 ayat 7 sampai 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yesus berkata di ayat 10, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia bukan hanya sekedar mengklaim, semua orang berhak untuk mengklaim. Tapi Yesus itu unik, dia bukan hanya mengklaim, dia buktikan bahwa klaimnya itu benar dengan dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Mujizat atau kesembuhan yang dialami orang lumpuh itu membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Bisa nangkap gak Bapak Ibu? Bisa nangkap ya? Siapa di sini yang sudah ada sebelum dia ada? Yang sudah ada sebelum dia ada? Hah? Habis angkat tangan, silakan angkat kaki. Nah, kalau kita nggak percaya Yesus itu kekal, wajar nggak orang Yahudi menjadi marah dan menganggap dia seperti orang gila ketika dia berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada? Wajar nggak? Wajar kalau dia tidak kekal, kalau dia tidak ada sebelum dia jadi manusia, betul nggak? Wajar, tapi kan Yesus itu kekal. Sehingga tidak aneh dan gak jadi masalah kalau dia berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Jarak Abraham dengan Yesus itu 2000 tahun. 2000 tahun. Aneh kan kalau kita gak percaya bahwa dia adalah kekal. Aneh kalimat itu. Tapi kalau memang dia kekal jadi gak aneh ayat itu. Jadi Yesus tidak pernah kehilangan keilahiannya. Matius 12 ayat 6 dan 8. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kan Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Ayat 6 dan 8. Yesus berkata bahwa dia lebih besar daripada bait suci Allah. Yesus ini menghujat Allah. Kalau dia bukan Allah. Karena yang lebih besar daripada bait suci Allah siapa? Hanya Allah. Hanya Allah yang lebih besar daripada bait suci Allah. Dan Yesus mengklaim bahwa dia lebih besar daripada bait suci Allah. Bahkan Yesus berkata, Tuhan atas hari Sabat itu siapa? Yahweh kan? Allah kan? Tuhan atas hari Sabat. Yang punya hari Sabat itu siapa? Allah, Yahweh. Lalu di ayat yang ke-8, Matius pasal yang ke-12, Yesus berkata apa? Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau dia tidak Allah atau berhenti jadi Allah, boleh nggak dia mengungkapkan semua kalimat itu? Boleh nggak dia mengampuni dosa? Boleh nggak dia mengerjakan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah? Bisa nggak dia jadi juru selamat kalau dia bukan Allah? Nggak bisa. Gak bisa dia jadi juru selamat kalau dia bukan Allah. Makanya kalau kita akui dia sebagai juru selamat tapi gak percaya dia Allah, itu aneh. Itu juru selamat yang mana? Ini kan baru gini doang, udah habis waktunya. Padahal materi masih banyak. Masih bisa dilanjut ya Bapak Ibu ya? Masih bisa kita teruskan ya? Sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan dicatat, boleh ya sebagai persiapan sehingga nggak mendadak. Ya kalau ada kalimat-kalimat yang mungkin perlu dipertajam atau dipertanyakan silakan. Yang perlu dikritisi silakan. Kayak agak terganggu dengan kalimat yang ini nih, boleh. Ya. Nah, yang kedua, Yesus berkata, Allahku dan Allahmu, Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata Bapa itu sebagai Allahnya. Allahmu, Allahku, Bapamu, Bapakku. Tuh Pak Pendeta. Yesus sendiri berkata bahwa Bapa itu adalah Allahnya. Berarti Yesus bukan Allah dong. Berarti Yesus lebih rendah dong. Benar gak kira-kira? Benar gak? Apakah Yesus jadi tidak Allah? Hanya karena dia menyebut Bapa itu sebagai Allahnya? Tidak. Bisa nggak Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya? Bisa dong. Dalam konteks kemanusiaannya, dia mengungkapkannya. Dan memang dia adalah Allah. Memang Bapa itu adalah Allah. Nggak salah itu.
Tapi jangan dong jadi disimpulkan bahwa seakan-akan Yesus jadi tidak Allah hanya karena menyebut Bapa sebagai Allah. Kan Bapa memang Allah. Tapi bukan berarti Yesus tidak Allah. Mari kita buktikan. Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Apa kata ayat ini? Ayat ini menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Pernah Bapa mengatakan bahwa Yesus yang adalah anak itu adalah Allah. Ini pengakuan Bapa loh. Ini Bapa yang ngomong. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi tentang anak ia berkata. Sebelumnya stop. Yang berkata siapa? Bapa. Kepada siapa dia berkata? Anak. Kepada Yesus. Jadi tetapi tentang anak ia berkata. Sama-sama. Yesus Allah enggak kata Bapa? Bapa menyebut Yesus Allah enggak? Jelas ya? Jelas ya? Clear kok. Ya, kalau mau belajar dari banyak orang, enggak gampang tersesatkan. Tapi kalau kita hanya terfokus pada satu orang, gampang kita disesatkan. Apalagi kalau sudah sampai mania, radikal, udah sampai memutuskan hamba Tuhan itu, sehingga apapun yang disampaikan itu udah pasti firman Tuhan, udah pasti benar adanya, udah susah yang begini-begini, udah susah kita hadapi. Ya kita harus belajar juga untuk membuka telinga kita pada yang lainnya. Gak boleh mengkultuskan pendeta, jangan pernah mengkultuskan pendeta. Itu sangatlah berbahaya, sangat mengerikan. Hanya satu yang bisa dikultuskan, hanya Tuhan. Amin. Hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Lanjut. Yang ketiga. Yang sulung. Kolose 1 ayat 15. Sebelumnya boleh dibuka. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya yang ke-9 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Kalau di handphone ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut sebagai apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita udah sepakat kan bahwa sabelinisme itu salah kan? Sabelinisme itu apa? Inti ajarannya, ada yang ingat? Bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 penampakan dari pribadi yang sama. Ya, jadi Yesus itu Bapa, Roh Kudus itu adalah Bapa. Dan kita sepakat bahwa ini salah. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Boleh tampilkan lagi ayatnya? Bagaimana dengan ayat ini? Dikatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang loh kan berarti memang kita salah dong. Kita yang salah dong. Yesus juga disebut Bapa, berarti benar dong sabelinisme. Tidak. Bagaimana kita memahami ayat ini? Begini Bapak Ibu. Ya, ini harus diingat ya. Dalam konteks PL, Allah digambarkan sebagai Bapa. Allah digambarkan sebagai apa? Itu maksudnya apa? Bahwa Allah dipandang sebagai pencipta, penopang alam semesta. Allah digambarkan sebagai Bapa, itu maksudnya adalah Allah dipandang sebagai penopang dan pencipta alam semesta, yang memelihara alam semesta. Dalam konteks ini, Yesus juga Bapa, karena dia juga adalah pencipta dan penopang alam semesta. Nanti Bapak Ibu bisa melihat Ibrani 1 ayat 1-3 dan Yohanes 1 ayat 1-3. Tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Termasuk Kolose 1 ayat 15-17. Jadi Yesus terlibat dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta. Dalam konteks itu Yesus juga adalah Bapa. Jadi bagi orang Israel Allah itu adalah Bapa bagi mereka. Jadi jangan disalahpahami ayat ini. Dan ayat ini tidak sedang mendukung sabelianisme atau modelisme atau Jesus only. Tidak sama sekali. Nah kita sekarang buka Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Nah ini dia nih. Ini kan ayat favoritnya saksi Yehova. Ayat favorit saksi Yehova. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Kata yang sulung. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata yang sulung enggak? Dalam bahasa aslinya itu prototokos. Sama-sama katakan dengan saya prototokos. 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 Nah, prototokos itu artinya yang sulung dalam terjemahan LAI. Tapi poin yang mau ditekankan dari kata prototokos itu adalah keunggulan atau keistimewaan. Yesus itu lebih unggul dari apapun dan siapapun. Ya, jangan Yesus itu dibandingkan dengan apapun, itu maksudnya. Ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkan dengan apapun dan siapapun. Itu pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena begini, nah ini kita harus belajar ya untuk menyampaikan makna dari sebuah ayat dengan melihat latar belakang surat itu. Surat Kolose itu begini, ini menarik, saya paling suka ya menjelaskan ayat itu runtut gitu loh. Jadi dalam surat Kolose itu ada ajaran-ajaran bidat yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ya, ada yang memandang sampai pada titik bahwa Yesus itu dipandang rendah. Kayak disejajarkan dengan malaikat-malaikat. Makanya ada yang suka dengan dunia roh-roh, menaruh minat terhadap dunia roh, bahkan menyembah malaikat-malaikat. Nah, Paulus itu hendak menekankan supremasi Kristus, bahwa dia yang tertinggi, dia yang paling berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada yang menandingi dia, tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Itu yang mau Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose. Pada waktu itu surat Kolose, itu poin utamanya. Jadi jangan dibandingkan, disamakan Yesus dengan siapapun dan apapun. Karena apa? Karena dia pencipta. Coba ayat 16. Ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Tetap di ayat 16 tadi. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ada yang menentang bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta dengan mengatakan maksud dari konteks ini adalah Yesus sebagai pencipta kehidupan yang baru. Saya setuju bahwa hanya Yesus yang bisa membarui hidup kita lewat kematiannya, lewat karya penebusannya. Tapi jangan dong ya mengubah satu konteks dengan sama sekali tidak berdasar. Dan harus jujur dengan latar belakangnya, latar belakang surat ini. Jadi yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose adalah bahwa Yesus itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun karena dia yang paling tinggi, dia yang berdaulat. Supremasi Kristus, kedaulatan Kristus atas segala sesuatu. Sehingga dia gak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Dengan menekankan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Tidak ada yang jadi tanpa dia. Segala yang di bumi sama yang di sorga. Bukan hanya di bumi loh. Yang di sorga juga dia yang ciptakan. Malaikat-malaikat pun dia yang ciptakan. Dia menyebut malaikat-malaikat itu sebagai malaikat-malaikatnya. Jelas itu. Selanjutnya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah dia bukan hanya sekedar menciptakan yang kelihatan. Yang kelihatan seperti siapa? Bapak Ibu. Yang tidak kelihatan seperti apa? Malaikat. Ada yang pernah melihat malaikat? Ada. Tapi ada nggak yang pernah melihat malaikat dalam Alkitab? Ada nggak? Banyak dong. Seperti Tuhan Yesus kan pernah menampakkan diri dalam rupa malaikat kan? Kayak Hagar, Abraham, Gideon dan sebagainya macamnya. Bahkan waktu di Sodom dan Gomora, sebelum dihancurkan Sodom dan Gomora, ada 2 orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, itu 2 malaikat Allah. Yang menampakkan diri dalam wujud yang sangat ganteng sekali. Yang dalam tanda petik ya, mau dipakai oleh masyarakat Sodom dan Gomora. Mau dipakai, mau digagahi mereka. Lalu Lot menahan, jangan pakai aja anak-anakku, belum pernah disentuh. Belum pernah disentuh. Nah, lalu apa kata mereka? Nggak mau, kami maunya tamu 2 tamu itu. Itu pasti ganteng sekali. Makanya sampai mereka maksa harus 2 tamu yang ganteng itu. Itu homoseksual. Homoseksual. Makanya sampai kapanpun yang namanya homoseksual itu dosa yang harus ditolak, dosa yang harus ditentang. Amin? Iya. Nah ini juga salah satu yang ditekankan harusnya sama pendeta-pendeta dalam konseling pranikah. Gak boleh sama jenis, harus beda jenis kelamin. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Saiful.
Terus selanjutnya, maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Bukan hanya dia yang menciptakan, bukan hanya sekedar oleh dia, tapi untuk siapa? Untuk dia. Bukan hanya oleh dia, tapi untuk dia. Sangat jelas ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah sekarang saya mau tanya, ada nggak kata yang sulung di sini? Tadi di ayat 15 kan, ada kata yang sulung kan? Sekarang di ayat 18 ada nggak? Nah dalam bahasa aslinya juga prototokos. Nah saya mau tanya, dikatakan di ayat di sini, di ayat ini, bahwa Yesus itu yang pertama kali bangkit. Nah mari kita dengan jujur ya, melihat keanehan dalam ayat ini. Melihat keanehan dalam ayat ini. Kira-kira aneh nggak ayat ini? Bagi Bapak Ibu nih ya, aneh nggak ayat ini? Bapak Ibu pernah mikir nggak ada keanehan di ayat ini? Pernah mikir? Enggak pernah. Lalu Bapak Ibu mikir apa? Hutang Pak Pendeta. Benar nggak Yesus yang pertama kali bangkit? Saya mau tanya, sebelum Yesus bangkit dari kematian, ada nggak yang pernah bangkit dari kematian? Sebelum Yesus? Ini ada yang nggak ada yang ada, nih beda-beda Alkitab kita Pak. Ada. Siapa? Lazarus. Anak kecil, banyak anak kecil Pak. Anak kecil banyak. Nih, ayo. Anak Yakobus. Anak Yairus, Zakeus atau Lazarus? Lazarus ya. Ada kan? Ada yang sebelum Yesus pernah bangkit dari kematian. Aneh nggak ayat ini? Kok dikatakan Yesus yang pertama? Padahal sebelumnya ada. Aneh nggak? Aneh kan? Nah bagaimana dong? Kalau begitu, berarti Alkitab ini bisa salah. Berarti Alkitab ini enggak sempurna. Benar kata-kata orang, Injil sudah dipalsukan. Nah begini menjawabnya. Kata yang sulung, prototokos, itu bicara tentang keunggulan, keistimewaan. Keunggulan, keistimewaan. Harus dipahami seperti itu prototokos. Baru kita bisa menjelaskan ayat ini dengan baik. Di mana letak keunggulan kebangkitan Yesus? Beda sekali Tuhan Yesus dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya ketika mereka bangkit dari kematian mereka mati lagi. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian dia nggak mati lagi. Dan Yesus, sampai di mana tadi? Jadi jelas sekali bahwa kebangkitan Yesus dari kematian itu lebih unggul dari siapapun. Prototokos, bisa nangkap? Nah coba kita lihat Filipi 3 ayat yang ke 20 dulu deh. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi tubuh kita itu nanti di hari kebangkitan sama dengan tubuh Yesus. Sama dengan tubuh Yesus, tubuh kemuliaan. Tubuh yang di-upgrade. Tubuh yang gak bisa sakit, ya. Tubuh yang gak bisa meninggal. Tubuh yang sempurna. Ya. Jadi tubuh kebangkitan Yesus itu menjadi model bagi tubuh kebangkitan kita nanti di akhir zaman. Ketika Yesus datang kali kedua. Itu Kolose 1 ayat 15. Lalu yang terakhir, 1 Korintus 11 ayat 3. Ini ayat terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepala dari Kristus. Kolose, 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Dikatakan demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah
sering orang memakai ayat ini untuk mengajarkan subordinasi, adanya hierarki dalam Allah Tritunggal. Nah, bagaimana kita meresponi ayat ini? Begini Bapak Ibu. Konteks ini tentang keluarga. Konteks ini tentang keluarga. Boleh tetap ayatnya ditampilkan. Konteks ini tentang keluarga. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, setuju nggak bahwa dalam hal keluarga, suami itu adalah kepala? Setuju? Setuju nggak bahwa suami lebih tinggi dalam hal keluarga? Ibu-ibu kayaknya jawabannya lemah sekali. Setuju. Kayak nggak terima banget gitu loh. Setuju. Jangan sampai ada suami yang DKI ya dibawa ke tiap istri ya. Takut sama istrinya. Tapi di sini ibu-ibu sih baik-baik semua sama suaminya. Yang nggak pernah nuntut. Pokoknya manis. Lebih dari gula. Sampai diabetes suaminya. Bercanda. Ini konteksnya adalah keluarga. Dalam konteks keluarga, kita setuju bahwa kepala dari rumah tangga itu adalah suami. Ingat, ini konteksnya keluarga. Dalam konteks Yesus sebagai manusia yang telah menjelma, dalam konteks Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, wajar enggak bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa dan Bapa adalah kepalanya? Wajar enggak? Wajar. Jadi konteksnya harus dipahami. Konteksnya apa dulu? Jangan ketemu ayat, nah itu kan benar saya kan? Benarkan kepercayaan saya Pak Pendeta? Benarkan apa yang kuyakini kan? Benar yang kupercayai bahwa Yesus itu lebih rendah daripada berbapa. Enggak begitu. Enggak setiap kali ada ayat, lalu ajaranku benar. Enggak, ditafsirkan dengan benar dong ayatnya. Nah kalau begini kan bisa nangkap enggak Bapak Ibu?